Masa iya seorang Tiara Marlin bilang bahwa almarhumah hamil 5 bulan? Dia aja nggak kenal. Apa tidak menyakiti seluruh perasaan orang yang para pencinta Vanessa Angel? Iya. Sedangkan Apa dia tidak nggak kenal ya, Bang? iya. Apa dia tidak merasa tersakiti orang-orang dekat dari almarhumah? Dan apa dia tidak mikir fisikis anak itu kalau dia besar? Betul itu Bang. Ini yang menjadi pertimbangan logik dari Marissa Ica, dari Bagus dan dari Emma Waroka. Ini logika hukum yang dibangun gitu loh. Mana ada delik aduan di situ, orang dia sudah meninggal dunia kok. Tapi orang yang keberatan untuk itu dapat dilakukan proses hukum. Jadi bukan cacat administratif. Apalagi dari rangkaian hubungan antara Marissa Ica dengan Emma Waroka ini sangat dekat sekali dengan almarhumah. Dan catat ini disetujui oleh Keluarga. pihak keluarga Mas Bibi. Nah, Ya, Laporan ini sudah disetujui dan disepakati oleh keluarganya Bibi. keluarganya. dan bahkan diberi kuasa katanya. Diberi Ya, kita dengan jelas. Loh, Dengan apalagi sangat jelas. legal standingnya sudah cukup, boleh, dan karena itu tidak ada jalan. Nah, perkara dia buat LP, merasa ini cacat administrasi, pencemaran nama baik, monggo. Tapi kita minta polisi dahulukanlah yang sudah buat LP, baru proses. Dan kalau satu pokok perkara, dalami dulu perkara ini. Ya. Karena tidak mungkin kalau di dalam proses terus dia buat LP. Sementara pokok perkaranya sama, nggak bisa. Ini dulu diproses. Ya, jadi untuk konteks saudara Tiara Marlin, kami tidak masalah, you lapor silakan, kita hadapi dan kami pun akan lebih melakukan proses, mungkin speednya kita tambah ini, iya kan? Iya, Kalau Bang. 100 km per jam, sekali 200 km per jam. Itu yang harus kita lakukan. Itu, untuk yang ini silakan kalau ada pertanyaan. Kalau aku dari akun yang pertama yang udah centang biru itu udah hilang dari sebulan yang lalu. Jadi sudah ketemu dengan orang IT, udah lapor ke Facebook, alhamdulillah udah dapat ini lagi dari Facebook feedbacknya. Dan aku berharap banget dari yang centang biru yang pertama kali hilang itu masih bisa kembali. Tetapi akun aku yang backup, yang Emma Waroka official second, 3 hari yang lalu kan di ban, sepertinya ini ban permanen. Jadi waktu Emma minta tolong sama orang IT-nya juga katanya yang kayak gini ini agak susah kasusnya gitu. Nah, tindakan berikutnya mungkin ya gimana ya, kita harus lapor terus sih. Ada satu temanku yang di Amerika, dia lapor ke Instagram pusatnya, dia kasih tuh nama kita semua. Dan dia bilang ini ada sesuatu konspirasi, dia bilang di negara saya. gitu ya? Sampai dia bilang begitu, iya. Teman saya warga negara Indonesia menikah dengan orang Amerika, lapor ke Instagram pusat. Dia berkata saya mengikuti kasus ini, dia beberkan kronologisnya. Segitunya ini dia punya emotional touch-nya ke Gala ya. Dia bilang ini orang-orang ini di-ban oleh Instagram Indonesia. Ada konspirasi apa itu? Tadi saya dapat emailnya. Jadi itu usaha-usaha yang kita coba lakukan gitu. Di Indonesia ini jangan sampai kita nggak bisa berekspresi di Instagram kita dan dengan mudahnya di-ban begitu saja tanpa melakukan kesalahan apapun. Seperti itu usaha yang Emma lakukan sih. Nah kalau Mbak Ica sendiri? Pasti ada upaya-upaya yang aku nggak bisa jelaskan. Aku nanti melakukan upaya apa. Ya didoain aja, tapi kalau seandainya nggak balik ya berarti bukan rezeki. Aduh jangan pasrah dong. Tapi kan udah upaya. Insya Allah balik dong ya Bang, ya, Doa, mudah-mudahan. ikhtiarnya sudah ya, kalau nggak balik berarti bukan rezeki. Pasrahkan. Aduh ya Allah. Tidak membuat saya goyang dengan apa yang maksudnya gini loh, mencoba menjatuhkan saya dengan Instagram. Menurut saya Instagram juga tidak kalau Instagram saya hilang hidup saya habis gitu aja ya kan, nggak juga. Tetap tidak goyang dengan laporan-laporan yang ada, tidak ngaruh dengan laporan-laporan Iya. yang sedang berjalan, semua tetap berjalan walaupun Instagram saya dicoba untuk diambil gitu. Ya, yang jadi pertanyaan itu adalah kan itu sistem ban itu kalau kita salah ya melakukan violations gitu. Kok bisa dari teman-teman deket yang selama ini berjuang bersama di garda depan ya untuk Gala Sky, Kim Hot,
Saya yang udah di band pertama kali, lalu Marissa Ica dan Kim Hot di band juga. Dua-duanya dari TikTok dan dari Instagram dalam waktu berdekatan. Jadi kalau dibilang suatu kebetulan, Mamski rasa ini bukan suatu kebetulan. Tetapi ada sistem apa yang bisa sampai memban permanen masuk ke dalam sosial media yang ini kan sosial media global ya, punya dunia gitu. Bukan ecek-ecek gitu loh. Bukan cuma sekedar aplikasi kecil. Ini aplikasi yang besar sekali. Kok bisa masuk ke situ? Itu yang jadi pertanyaan buat Mamski. Kelihatannya nanti saya coba arahkan mereka ini hari Senin ya untuk datang ke Polda secara bersama-sama agar akun-akun yang sudah dihack atau di-ban ini untuk dibuat laporan khusus agar ini dicari tahu pelakunya sekaligus dikembalikan. Siap, Bang. Saya alhamdulillah kemarin dikembalikan. Nah, jadi utuh, centang birunya utuh kembali. Kemudian follower saya pun satu pun tidak ada berkurang. Dan jadi nanti saya akan coba bantu dan saya yakin kenapa ini terjadi sedemikian rupa kok tiba-tiba gitu loh. Nah, jadi saya pikir ini perlu menjadi perhatian kita semua. Barangkali itu terkait dengan kasus ini. Iya. Makanya saya lucu gitu. Kok minta perlindungan? Emang kenapa dia? Apa yang salah? Dia dilaporkan, minta perlindungan. Loh, kan dia sudah buat laporan balik. Kemudian dia katanya koordinasi dengan orang cyber ya. Iya, Nah, ke cyber. kemudian dengan percaya dirinya, dengan pengacaranya bilang, ewe, tunggu saja, kita akan proses. Loh, ngapain minta perlindungan? Yang minta perlindungan itu dia terancam dan atau ada putusan pengadilan yang menurut dia tidak tepat sehingga dia akan diproses, akan ditangkap. Sehingga diminta perlindungan karena misalnya amar putusannya tidak ada perintah masuk tahanan. Atau ada proses hukum yang keliru, yang tidak benar diterapkan oleh penyidik, sehingga dia menjadi tersangka dan akan ditahan, dia minta perlindungan. Boleh. Ini belum hari proses klarifikasi, sidik pun belum, kok minta perlindungan. Makanya saya bilang, kalau kita sebagai lawyer, kasihlah pikiran-pikiran yang sehat, yang cermat, yang konstruktif, dan di-frame oleh KUHP. Supaya klien kita ini tidak ngawur, dan kita juga tidak ikut ngawur. Karena kita sebagai captain atau pilot, harus benar-benar on the track. Kita harus beri kepada klien itu pemahaman yang jelas. Kalau ini pahit, ini harus pahit. Kalau ini manis, ya manis. Jangan cerita enak, jangan. Saya nggak pernah bilang sama mereka ini. Kita tidak pernah nih, Bang, kita buat begini-begini, nggak ada. Yang ada, Emma posting tentang perkembangan dia, pengembangan kasusnya, Marissa juga. Baru kita cerita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kita ini sekarang ingin menegakkan hukum. Maka, sekarang lihat saja. Ada orang-orang yang tadinya mendukung, katakanlah Pak Dodi, ya kan? Ya. Sudah nggak lagi. Nah, sekarang orang lihat Galak. Saya tadinya nggak ngikuti nih Galaska ini. Karena Mamski ada di situ ya saya ikuti. Ada namanya Puji, oh ini toh Puji. Terus ada malam-malam saya tengok ada lawyer pakai topeng-topeng. Apa ini saya pikir kaget juga saya kan. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini hal yang menarik menurut saya. Tapi yang paling saya sedih adalah ini kan almarhum dan almarhumah orang tua dari Galaska ini kok jadi pembicaraan orang. Apalagi fitnah yang muncul gitu. Sementara dalam ajaran agama manapun, janganlah kamu mengungkap keburukan seseorang yang sudah meninggal dunia. Betul. Tapi ungkaplah kebaikan-kebaikannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.